Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur, semangat pagi. Nah, ini kali ini saya mau berbagi pengalaman seputar budidaya cacing, di mana salah satu makan yang saya berikan kemarin itu adalah kotoran sapi, sayur-sayuran yang sudah difermentasi yang busuk, baik yang segar juga, dan buah-buahan. Nah, pada saat penyiapan itu ada lalat BSF atau lalat BSF yang hinggap di makanan tersebut, atau di buah atau sayuran itu sudah ada larva-larva kecil. Dan saya yakin setelah beberapa hari saya berikan ke media cacing itu pasti ada. Nah, ini akan kita coba pastikan apakah memang mahkot tersebut berkembang biak menjadi besar di media. Nah, kalau memang ada, akan kita pisahkan, karena saya juga kebetulan punya ayam, dan itu akan kita berikan ke ayam karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi menurut referensi. Oke, kita coba ini yang dari indukan. Ini tadi sudah saya kasih makanan pepaya yang sudah di blender untuk anak-anaknya. Dan untuk yang cacing pospolnya nanti rencananya akan saya pindah, saya panen karena sudah sekitar hampir sebulan ini. Saya mau lihat perkembangannya. Oke, kembali ke mahkot tadi. Saya coba ambil sampel beberapa media. Ini pokoknya sudah indukan ya, jadi saya mau ambil medianya saja, nanti cacingnya kita pisah. Saya cuma mau mengambil mahkotnya saja supaya tidak ya, kalau mahkot kan juga makan makanan yang busuk juga, jadi organik, jadi bisa bersaing dengan cacingnya nanti. Makanya kita coba pisahkan mahkotnya yang mana. Nah, ini sudah kelihatan. Oke, sebentar saya dekatkan. Nah, ini yang kemarin kemungkinan terikut, ini mahkot. Nah, larva BSF ini yang bisa menjadi pesaing dalam menghabiskan makanan di media. Ini ada satu, ya memang tidak banyak, dua, karena dia kan hanya terikut ya. Tapi ya kalau pada saat kita berikan itu banyak jentik-jentik larvanya, maka bisa jadi pengganggu. Ini lagi. Nah, ini mahkot. Nah, ini takutnya nanti kalau terlalu lama di media dia jadi kepompong, malah jadi lalat BSF nanti keluar dari media. Pengalaman saya waktu membuat budidaya mahkot, siklusnya seperti itu. Ya, tidak bisa 100%. Nih, biasanya ngumpul. Nih, dia kan bergerombol. Nah, ini efek samping kalau kita memberikan media makanan yang sudah busuk dan dihinggapi lalat, terutama lalat BSF, sehingga timbul atau muncul anak dari lalat BSF, telurnya menetas dan menjadi satu di media. Sebetulnya kalau kita mau pilih ya cukup banyak, cuman ya itu tadi, akan banyak waktu yang terbuang. Nah, itu makanya resikonya salah satunya makanan kalau busuk seperti itu.
yang kita berikan. Ini banyak ini satu pengambil aja udah lumayan ketemunya, karena dia pasti berkelompok. Kalau telur itu dia pasti banyak larvanya. Ini hampir di setiap area itu ada magotnya, karena memang maggot juga bisa berpindah-pindah mencari makan, sama halnya cacing. Makanya bisa bersaing memperebutkan makanan ini. Kalau kita istilah bahasa Jawanya dipetani gitu, ya akan banyak ketemunya. Oke, ini sementara sudah, coba kita ambil satu lagi ya, sebagai contoh saja. Ini yang kedua. Nah, ini apa ini? Ini yang kalau kita pakai buah-buahan. Oh, ini biji nangka kelihatannya yang kemarin. Oke, coba kita lihat yang ini, apakah juga ada. Nah, ini satu, ini sebelahnya juga ada. Dia pasti agak ngumpul gitu. Coba kita buka lagi. Nah, ini pasti ada kalau kita pakai sayur busuk atau buah busuk, karena pasti ada lalat hinggap ya, sehingga bisa dipastikan mereka sudah bertelur dan menjadi larva menetas. Akhirnya ya ini jadi hasil sampingan. Tapi ya kalau mau mengambil satu-satu bisa buat pakan ternak, tapi ya tidak mungkin banyak jumlahnya. Ini dia hidup di antara cacing-cacing, jadi tapi tidak mengganggu, karena maggot itu makan yang organik atau yang sudah mati. Kalau cacing kan hidup, jadi tidak mungkin dimakan. Ini sudah ada telur-telurnya rupanya, jadi mestinya sudah harus dipindah. Ini telur cacingnya sudah ada. Nah, nanti kalau ini dipindah medianya, akhirnya anak cacingnya itu akan kalah. Kalau kita terlalu banyak maggot, anak cacing yang kita pisah, misalkan sudah ada anak cacing, itu akan kalah dalam menghabiskan makanan. Tuh banyak ini, sudah ada beberapa. Ini kalau kita teruskan ya bisa seharian ini. Kalau satu kotak saja ini sudah ada anak-anaknya, cacingnya sudah ada telurnya. Sebetulnya sudah waktunya untuk dipisah. Ini banyak ini, karena memang lalat kan kalau sudah bertelur, sekali bertelur kan banyak. Masih banyak. Kalau yang sudah terbiasa pernah piara maggot pasti tahu dengan cepat ciri-cirinya. Ini lumayan sudah gede nih, sudah mau jadi kepompong ini. Ini bentuknya sudah, warnanya sudah berubah hitam. Kalau sudah hitam dan tidak bergerak, ini biasanya sudah menjadi kepompong dan akan nanti kalau sudah waktunya akan berubah menjadi lalat GSF. Ini termasuk sudah mencapai ini waktunya apa istilahnya, hibernasi lah. Pokoknya jadi kepompong. Nanti jadi kembali jadi lalat.
Ya, itu tadi sekilas info, berbagi pengalaman, pengetahuan tentang seluk-beluk sekitar budidaya cacing beserta efek sampingnya, apa yang terjadi bila kita memberikan makan berupa buah-buahan atau sayuran busuk. Ya, ini efek sampingnya adalah munculnya maggot. Oke, saya rasa itu untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang akan memberikan pakan cacing dengan buah atau sayur busuk. Nah, ini resikonya juga kalau kita pakai buah bijinya itu pasti akan cepat tumbuh, karena media cacing itu kan kalau ada kotoran cacingnya menjadi vermikompos, dan itu sangat kaya NPK-nya ya, kandungannya, sehingga biji-bijinya itu juga akan cepat tumbuh. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon supportnya, subscribe, like, dan komen. Silakan kalau ada pertanyaan, saya akan jawab semampu saya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil pemilahan tadi. Nah, ini yang sudah tua, sudah siap, warnanya hitam. Nah, yang kecil-kecil ini, nah ini paling suka ini, maggot sendiri. Ini sebetulnya juga bagus untuk ayam, coba. Suka sekali. Ini kebetulan kecil-kecil, karena maggotnya agak gede jadi agak kesulitan dia makan. Tapi kalau ayam yang besar-besar langsung sekali patok telan, langsung ditelan. Nah, kalau ini masih dibanting-bantingkan. Nah, tapi ya tetap dimakan. Nah, jadi memang ini kembali lagi ke tujuan kita budidaya. Bisa dikatakan maggot itu sebagai hama, bisa juga dikatakan sebagai hasil sampingan, yaitu kalau mau dipilah diambil. Dan untuk makanan ternak, kalau memang ada yang sekalian budidaya cacing sama ternak ayam atau itik atau apa, nah ini bisa dipakai sebagai makanan tambahan. Oke, itu saja gambaran maggot di budidaya cacing.